Jadi kita kerjanya secara proporsional ya, aturan hukum yang kita laksanakan. Tidak dipengaruhi oleh politik keluar macam-macam. Pokoknya apa yang ada di depan kami dalam penanganan kasus, yaitu dilaksanakan secara hukum. Seperti tadi yang disampaikan. Kesulitannya apa kalau alat bukti itu tidak mencukupi, tapi nyatanya ada kerugian negara ada. Oke, perkaranya ditutup atau dihentikan sementara, tapi kita telusuri lagi, ya, dengan jalur intelijen kami melakukan penelusuran. Kalau nyatanya tetap ada kerugian negara, ini kan ada bisa dilakukan gugat perdata. Ya. Undang-undang memberikan pintu demikian. Nah ini kita juga terus melakukan penelusuran terus, tidak berhenti di situ, hanya. Baik, terputus. Bisa dilakukan undang-undang perdata, gugatan perdata. Ya. Bisa gitu, Mas? Bisa. Aset recovery di luar negeri itu bisa dua jalan, bisa pidana, bisa perdata. Yang penting kita bisa membuktikan bahwa ada suatu kaitan. Kita pernah lakukan ya dua-duanya? Sudah. Baik, berarti aset-aset dari katakanlah yang tadi Mas Emerson katakan dari Soeharto begitu masih bisa ditelusuri begitu? Penelusurannya kan menjadi sulit karena sudah semakin lama waktunya kan. Problemnya kan ada time lag yang cukup lama. Sehingga aset tracing itu menjadi suatu exercise yang akan memakan waktu. Gitu. Baik. Sama juga ini sebenarnya Pak Hafaz, nanti kita bisa diskusikan lagi. Tapi tadi di awal kan kita melihat daftar nama-nama orang yang berada di luar negeri itu. Apa yang selama ini dikerjakan terhadap orang-orang yang jelas sebagian sudah divonis pengadilan? Kalau nggak salah tadi yang nomor 2 itu Adrian Kiki Aryawan sedang dalam proses ekstradisi, sudah diadili oleh oleh pengadilan di Australia, dan kemudian sudah pada tahap yang terakhir gitu. Karena kebetulan kita punya perjanjian ekstradisi dengan Australia. Baik. Baik, Pak Hafaz, pernahkah mungkin negara lain yang memulai menghubungi kita mengenai pengembalian dana ini? Bukan dari kita mungkin yang inisiatif, tapi dari mereka, karena mereka lihat ada dana. Ada banyak, ada beberapa negara. Dan itu dari Indonesia sendiri tanggapannya bagaimana? Kita bisa menyambut baik, kemudian kita mengirimkan tim, kita menyampaikan informasi lanjutan, dan pembekuan itu bisa dilanjutkan. Pembekuan itu bisa dilakukan secara unilateral oleh suatu negara tertentu begitu ya. Dengan informasi yang dia terima sendiri, dia bisa membekukan. Kemudian itu bisa dilanjutkan lagi apabila ada tambahan informasi. Dan kalau itu dianggap cukup, pembekuan bisa dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Baik. Kita harus jeda pariwara sekali lagi, dan pemirsa di rumah tetaplah di Save Our Nation. Di segmen berikutnya kita akan coba gali lebih dalam agar lebih fokus ke solusi begitu ya Mas Anies ya. Kemana larinya uang hasil korupsi ini? Tetaplah bersama kami.